Assalamualaikum sahabat pena. Perkenalkan saya Haikal. Pada Ramadan Positif tahun ini, Haikal akan mengajak sahabat sekalian bersafari ke beberapa masjid yang terkenal yang ada di kota Pekanbaru. Hari ini kita bersafari ke salah satu masjid tertua yang ada di kota Pekanbaru. Masjid ini bernama Masjid Raya Pekanbaru, atau yang biasa juga disebut dengan Masjid Sinapulan. Masjid Raya Pekanbaru atau Masjid Sinapulan Pekanbaru merupakan salah satu masjid tertua di Riau yang terletak di kota Pekanbaru. Masjid ini pertama kali dibangun tidak permanen pada abad ke-18, tepatnya tahun 1762. Masjid yang didirikan pada masa kekuasaan Sultan Abdul Jalil Al-Mudin Shah sebagai Sultan keempat dari Kerajaan Siak Sri Indapura. Ini awal mulanya bernama Masjid Alam. Ketika memindahkan dan menjadikan Sinapulan, sekarang Pekanbaru sebagai pusat Kerajaan Siak. Sesuai adat Raja Melayu pada saat itu, apabila terjadi pemindahan pusat kerajaan, maka harus diikuti dengan pembangunan istana raja, balai kerapatan adat, dan masjid. Pada tahun 1927, masjid ini akhirnya didirikan secara permanen oleh masyarakat secara bergotong royong di atas tanah wakaf milik Haji Muhammad dan Hajah Syadiah. Masjid ini dibangun secara bertahap dan baru selesai pada tahun 1937. Masjid ini mengalami beberapa renovasi, yaitu pada tahun 1755 renovasi dilakukan dengan pusat pelebaran daya tampung masjid. Lalu, pada tahun 1810, masjid ini kembali direnovasi, dilanjutkan pada tahun 1940, ditambahkan sebuah pintu gerbang masjid yang menghadap ke arah timur. Renovasi yang terakhir terjadi pada tahun 1940. Ini artinya masjid tersebut sudah berusia hampir 2 abad lamanya. Sejak 2009, masjid ini masuk proyek revitalisasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau. Revitalisasi ini menghancurkan bangunan aslinya. Akibat proyek tersebut, yang tersisa hanya 26 tiang bekas bangunan lama yang ada sisi timur, selatan, barat, dan utara. Ada 6 tiang penyangga tengah yang kini tersisa dan dijadikan bentuk menara. Hal ini membuat masjid ini menjadi satu-satunya masjid yang memiliki menara dalam bangunan. Dahulu masjid ini didominasi gaya arsitektur Melayu yang dipengaruhi arsitektur Timur Tengah. Warna masjid didominasi oleh warna kuning sebagai warna yang berbentuk melengkung. Atapnya terdiri atas 3 susun yang terbagi atas 2 atap beton dan kubah puncak. Kini bangunan Masjid Raya Pekanbaru ini begitu megah, sama seperti bangunan masjid modern masa kini. Interior bangunannya kini megah dan menarik. Langit-langit yang indah menjadikan masjid ini nyaman bagi para pengunjung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal dari tim Safari Masjid. Ya, selamat datang di Masjid Raya Pekanbaru Sinapulan. Boleh Haikal berbincang-bincang dengan Ibu? Wah, sangat boleh sekali. Nama Ibu siapa? Oh, nama Ibu Arnita Kamal, biasa dipanggil Ita. Apa peran Ibu Ita di masjid ini? Peran Ibu Ita di masjid ini salah satunya mengatur masjid ini, kebersihannya, keuangan, karena Ibu termasuk wakil bendahara keuangan. Ibu administrasi kebersihan
Menurut ceritanya, masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Pekanbaru. Apakah benar Ibu Ita? Oh, sangat benar sekali. Ini masjid yang pertama sekali di Pekanbaru yang permanen. Didirikan pada tahun 1927 sampai 1937. 10 tahun masjid itu baru selesai. Inilah masjid yang pertama sekali didirikan itu. Nih. Nih, Haikal. Nampak? Siapa yang mendirikan masjid ini? Masjid ini didirikan oleh masyarakat Pekanbaru secara bergotong royong dan dengan ketua panitianya Muhammad Syekh Sulaiman. Mereka lah yang mendirikan secara bergotong royong dan swadaya. Masjid ini tanahnya dihibahkan oleh masyarakat Pekanbaru sepasang suami istri bernama Haja Sadia dan Haji Muhammad. Mereka asli masyarakat Pekanbaru. Apa saja kegiatan yang dilakukan di masjid Ibu Ita? Kalau yang sekarang banyak kegiatan, ada remaja masjid, kita punya kajian setiap hari di Masjid Raya ini. Sebelum zuhur setiap hari ada kajian kultum. Kuliah 7 menit, 10 menit sampai 15 menit sebelum zuhur. Belum lagi kita setiap minggunya ada kuliah subuh dan makan-makan, sarapan bersama pengurus dan jemaah. Sudah itu kita menghadapi Ramadan ini, nanti kita di sini mendatangkan imam dari luar. Kita mendatangkan langsung mereka ke sini. Jadi 1 juz 1 malam. Di sini 1 juz 1 malam. Jadi malam 27 kita itu khatam Quran. Karena ngapa 27? Sedangkan kita 30 juz. Di bawah karena cepat kita khatamnya. Tahajud di sini ada iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. 10 hari tanggal 21 sampai 30 Ramadan di sini diadakan iktikaf. Jadi sahurnya disediakan oleh pengurus, sahur jemaah itu. Berbuka pun disediakan, takjil disediakan, makan disediakan. Berapa jumlah yang ada di masjid Ibu Ita? Haikal bisa lihat sendiri, banyak. Masjid ini kenapa banyak tiang? Karena masjid ini masjid yang ketiga ya, yang direhab yang ketiga. Jadi yang ini yang kita duduki yang keempat, masjid yang. Jadi masjid yang ketiga ini, Haikal lihat sendiri kan? Ya. Kan banyak itu terasnya tuh. Ya kan, ada tiang-tiangnya. Jadi ini cukup hanya 200 jemaah. Sedangkan pertambahan penduduk bertambah banyak. Masjid yang kecil ini tidak muat lagi. Jadi pemerintah Provinsi Riau membesarkan masjid ini. Dan masjid yang lama dikurunglah. Ditambah depan, ditambah samping kanan, ditambah samping kiri, ditambah ditambah belakang, ditambah atas, hingga masjid yang lama itu terkurung. Makanya banyak tiang di Masjid Raya ini. Itu jadinya. Tapi yang populer masyarakat sini menyebut tiang 4 atau tiang 6. Mimbar di Masjid Raya Pekanbaru terbuat dari apa Ibu Ita? Ini terbuat dari kayu yang sangat bagus. Mimbar ini hadiah dari Sultan Siak Sri Indrapura, dihadiahkannya kepada masyarakat Pekanbaru dan khususnya Masjid Raya ini pada tahun 1892. Udah hampir 100 tahun. Belum masjid ini ada, mimbar ini udah ada. Kenapa? Ini masjid ini ada tahun 1902
27, sedangkan ini 1892. Nah, berarti di mana mimbar ini dulunya? Nah, yang di dekat makam. Ada dulu masjid kayu kecil. Apakah mimbar ini masih digunakan Pada saat Bu? ini. Oh, masih. Tiap Jumat mimbar ini masih digunakan oleh khatib. Khatib naik mimbar. Mimbar ini masih digunakan sampai saat ini. Karena apa? Masjid ini dari hadiah raja dulu sampai sekarang tidak ada dirubah-rubah. Cuma pada tahun 2017 ada ambang kayu di bawahnya tuh yang rusak. Jadi itulah dibetulkan, dicarilah tukang kayu yang handal. Jadi ini baru dibetulkan dan diperbaharui itu dicat aja. Tapi model, rupa, bentuk tidak ada kami rubah sebagai pengurus. Yang satu keunikan dari mimbar ini tidak memakai paku. Jadi mimbar ini seperti Lego, main letak-letakkan, seperti Lego. Jadi bisa nanti kita lihat Haikal, bisa dibuka-buka itu. Jadi main pasak kalau orang dulu, gitulah sampai sekarang tidak ada paku, tidak ada memakai paku itu. Makasih Bu Ita atas penjelasannya. Oh ya, sama-sama Haikal. Oh ya Bu, katanya ada sumur tua. Boleh kita ke sana? Boleh, ayo kita ke sana. Di sini ada sumur tua. Nanti Ibu langsung kan melihat makam Sultan. Ibu bawa Haikal ke makam Sultan sekalian, komplek marhum Pekan. Nah, ini tadi kan Ibu bilang kita kan ke sumur tua. Sana tuh ada sumur tua. Itu lagi ada petugas itu lagi. Di sana juga ada depot air, tapi tidak dari sumur tua sih, depotnya dari sumur bor. Sumur tua khusus untuk minum atau untuk wudhu, dicampur ya. Boleh. Jadi sumur tua ini, Haikal, digali itu pada tahun 1928. Oleh siapa? Itu murni wakafnya dari Syekh Sulaiman tadi, ketua panitia pendiri Masjid Raya. Apakah sumur ini masih bisa dimanfaatkan, Bu Ita? Sangat bisa, masih bisa untuk air minum, tapi yang bukan untuk di depotnya, karena debit airnya tidak terlalu banyak lagi. Sedangkan kita ribuan mengeluarkan satu bulan, ada 2000 lebih kita mengeluarkan, 2000 lebih galon kita mengeluarkan, jadi tidak cukup. Tetapi hanya kalau sekedar masyarakat sekitar untuk minta minum, untuk minum berapa galon, itu boleh silahkan. Atau dia ada, kami perlu air sumur, silahkan ambil, boleh. Pun air itu sudah diteliti di Balai POM dan air ini layak diminum langsung. Oh ya Bu, tadi yang menyebut ada makam Bu. Makamnya di mana? Tuh, makamnya ada di sebelah kiri masjid. Ayo kita ke sana, Haikal. Haikal mau lihat? Oke, kita ke sana. Sahabat Pena, kali ini kita sedang menuju komplek pemakaman Sultan Marhum Pekan beserta makam orang-orang pendiri terdahulu seperti Marhum Barat, Marhum Bukit, Tengku Embong, Badariah, dan juga Sultana Khadijah, istri Marhum Bukit.
Sahabat pena, itu tadi seputar perjalanan safari kita di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Semoga dengan video tadi akan menambahkan kecintaan kita pada sejarah dan budaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai jumpa di safari berikutnya ya. Dah.